Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyung Nurjayanti, NIM C1C020154. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam penganggaran. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, definisi anggaran dan penganggaran, yang kedua, fungsi anggaran, yang ketiga, jenis-jenis anggaran, dan yang keempat, tujuan dan manfaat anggaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, definisi anggaran dan penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Kegiatan penyusunan satu anggaran dinamakan penganggaran, sedangkan penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan satu organisasi dinamakan pengendalian budgetary atau pengendalian melalui anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program atau programming, tanpa didasarkan pada rencana kegiatan jangka panjang yang disusun sebelumnya. Anggaran sebenarnya tidak membawa perusahaan ke arah manapun. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Pengertian dari penganggaran adalah penganggaran merupakan suatu perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Setelah kegiatan dalam anggaran diimplementasikan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut dianalisis lebih lanjut untuk kemudian digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang. Poin yang kedua yaitu fungsi dari anggaran. Fungsi dari anggaran yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning dalam anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang, di mana di dalamnya ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, dan sebagainya. Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan itu dibuat. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian atau organizing. Anggaran berfungsi sebagai pengorganisasian rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi serta pedoman dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, menggerakkan atau accounting. Anggaran berfungsi sebagai alat penggerak untuk mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan controlling. Anggaran berfungsi untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah bekerja dengan caranya yang telah ditentukan sebelumnya dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan sebelumnya dengan cara yang pertama, memperbandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Poin yang ketiga yaitu jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran di sini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, dari segi dasar penyusunan.
Dalam segi dasar penyusunan, terdapat dua jenis, yaitu anggaran variabel atau variable budget. Adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran, kapasitas atau aktivitas tertentu, dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contoh, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit. Yang kedua, anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contoh, penjualan direncanakan sebanyak 1000 unit. Dengan demikian, anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tertentu. Yang kedua, dari segi cara penyusunan. Dalam segi cara penyusunan terdapat dua jenis juga. Yang pertama, anggaran periodik atau periodic budget adalah yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periode 1 tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. Jenis yang kedua yaitu anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Yang ketiga yaitu dalam segi jangka waktu. Di dalam segi jangka waktu, anggaran juga memiliki dua jenis, yaitu anggaran jangka pendek atau anggaran taktis. Adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Untuk jenis yang kedua yaitu anggaran jangka panjang atau anggaran strategis. Adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal memerlukan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal atau capital budget. Yang keempat yaitu dari segi bidang. Dari segi bidang, anggaran juga memiliki dua jenis, yaitu anggaran operasional. Adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba. Anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran beban usaha, anggaran laporan laba rugi. Untuk jenis yang kedua yaitu anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran ini terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Yang kelima yaitu berdasarkan kemampuan menyusun. Dalam kemampuan menyusun, anggaran memiliki dua jenis, yaitu anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Untuk jenis yang kedua, yaitu anggaran parsial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Untuk jenis yang ketiga, yaitu segi fungsi. Dalam segi fungsi, anggaran juga memiliki dua jenis, yaitu appropriation budget adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Untuk jenis yang kedua yaitu performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Untuk poin yang keempat, yaitu tujuan dan manfaat anggaran. Terdapat beberapa tujuan dari anggaran, antara lain yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridius formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber daya yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Di samping itu, anggaran juga mempunyai banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, semua kegiatan dapat mengarah kepada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat
menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan. Yang keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Tak hanya memiliki tujuan dan manfaat, anggaran juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar dari penganggaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.